Halo Somangka. Kabupaten Majalengka terus bertekad untuk menjadi daerah metropolitan. Beberapa proyek besar telah disusun dan beberapa di antaranya sudah mulai digarap. Mungkin Sobat Majalengka belum tahu tentang kereta gantung Panyawian. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya apalagi ya? Ya udah, inilah 5 proyek besar yang akan dibangun di Majalengka. Kereta gantung. Pemkab Majalengka mempunyai ambisi besar untuk objek wisata terasering Panyawian. Pemerintah bermimpi tempat wisata yang berada di wilayah Kecamatan Argapura itu dibangun kereta gantung. Waktu itu, PJ Bupati Majalengka, Dedi Supandi meyakini dibangunnya kereta gantung di Panyawian akan menambah daya tarik. Kereta gantung bisa menjadi solusi mengatasi kurangnya aksesibilitas, terutama jalan yang kecil menuju kawasan wisata Panyawian. Oleh karena itu, lanjut Dedi, Pemkab Majalengka kini tengah mencari investor untuk mewujudkan wacana tersebut. Kereta gantung itu nantinya akan terbentang dari Argapura hingga Talaga. Untuk terminal kereta gantungnya sendiri akan dibangun di wilayah Talaga. Dedi meyakini hadirnya kereta gantung di Panyawian dapat menarik perhatian wisatawan. Itu karena pemandangan alam di Panyawian terbilang indah. Disinggung apakah sudah ada investor yang tertarik, Dedi mengiyakan. Belum lama ini, kata dia, sudah ada pihak investor yang sudah menyerupai lokasi untuk pembangunan kereta gantung. Kampus 2 Polman. Pada hari Jumat, 12 Januari 2024, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengadakan rapat koordinasi pembangunan Kampus 2 Polman Bandung Majalengka bertempat di Hotel Horizon Kertajati Majalengka. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan dalam 2-3 tahun terkait pembangunan Kampus 2 Polman Bandung di Majalengka. Seperti kita ketahui, program pembangunan Kampus 2 Polman Bandung Majalengka merupakan salah satu agenda program strategis nasional yang berada di kawasan Rebana terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pemkab Majalengka saat ini telah menyiapkan lahan seluas 13 hektar di Desa Jati Pamor, Kecamatan Panyingkiran untuk pembangunan Kampus 2 Polman tersebut. Kampus 2 Polman ini bakal membuka 76 program studi dengan target menyerap hingga 16.000 mahasiswa. Hadirnya Kampus Polman ini diharapkan mampu menjadikan Majalengka sebagai pusat pendidikan manufaktur di wilayah Ciayu Majakuning. Kertajati Umroh Park. Kabupaten Majalengka dalam waktu dekat akan memiliki kawasan religi terpadu bernama Kertajati Umroh Park yang nantinya akan mendukung Bandara Kertajati sebagai bandara keberangkatan umroh. Kertajati Umroh Park akan menjadi objek wisata religi terbesar dan pertama di Jawa Barat. Di tempat ini akan dibangun replika Ka'bah dan fasilitas lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi di Mekah. Kertajati Umroh Park juga diharapkan dapat mendukung Bandara Kertajati sebagai bandara keberangkatan umroh. Sebagai tahap awal, lahan seluas 4 hektar ini akan difungsikan menjadi pelatihan manasik haji dan dilengkapi sejumlah fasilitas di antaranya masjid, restoran, pusat kuliner, area bajar, gedung serbaguna, dan tempat wisata. Nantinya, lokasi kawasan wisata religi yang menggunakan lahan secara keseluruhan 9,3 hektar tidak hanya dipromosikan di wilayah Jawa Barat, tetapi ke seluruh wilayah di Indonesia dan menjadi percontohan kawasan wisata religi di Indonesia. Medland Kertajati merupakan mega proyek kota mandiri modern di kawasan Kertajati Majalengka. Mengusung konsep Eco City, kawasan ini menawarkan visi masa depan yang berkelanjutan. Kabarnya, dengan menerapkan teknologi hijau masa kini yang saling terintegrasi dan efisien, Medland Kertajati dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat.
menempati lahan seluas 310 hektar. Medland Kertajati dikembangkan oleh developer ternama Metropolitan Land. Dan ini menjadi proyek unggulan sebagai pengembangan kawasan strategis yang dekat dengan Bandara Internasional Jawa Barat. Merujuk dari master plan proyek tersebut, rencananya akan ada banyak fasilitas yang turut melengkapi kawasan Eco City di Kabupaten Majalengka ini. Salah satunya adalah Lifestyle Mall dan Community Center. Lifestyle Mall merupakan pengembangan dari kawasan pusat perbelanjaan yang tidak hanya digunakan sebagai sarana berbelanja, tetapi juga dijadikan sebagai pusat gaya hidup bagi masyarakat urban di sekitarnya. Sedangkan Community Center merupakan kawasan pusat kegiatan masyarakat yang menyatukan berbagai kegiatan aktif di dalamnya, seperti kegiatan sosial, edukasi, hiburan, dan olahraga serta hobi. Bioskop. Harapan warga hadirnya bioskop di Kabupaten Majalengka tampak akan segera terwujud. Investor kini sudah melirik Majalengka untuk membangun bioskop. Investor juga sudah mengajukan proposal untuk gambaran bioskop di Majalengka. Menurut PJ Bupati waktu itu, Dedi Supandi, pihak investor sudah membidik 2 lokasi untuk dijadikan tempat bioskop. Lahan bekas pasar yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Majalengka Wetan, dan Gedung Geraha Sindang Kasih adalah lokasi yang dibidik investor. Namun di antara 2 lokasi tersebut, investor lebih condong memilih Gedung Geraha Sindang Kasih. Pasalnya, pihak investor tak perlu membangun gedung lagi dari awal. Tak hanya sekedar wacana pembangunan, investor juga sudah menyodorkan tawaran biaya sewa gedung. Nilai sewanya pun jauh lebih besar dibanding pemasukan gedung saat ini. Selain dari pihak investor, Pemkad Majalengka juga mempunyai rencana untuk mengobati rasa rindu warga Majalengka. Pemerintah mempunyai rencana akan membuat drive-thru cinema. Drive-thru cinema merupakan konsep nonton film di tempat terbuka. Adapun lokasi untuk wacana ini juga akan dicanangkan di lahan bekas pasar yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Majalengka Wetan.